Baik syabab, kita lanjutkan belajar tata bahasa Arab bagi pemula dengan menggunakan kitab Nahwu Wadih jilid 2. Nah, kali ini kita sampai pada halaman 29, topiknya tentang ahwal bina'il mudhari', yaitu kondisi fi'il mudhari' yang mabni. Loh, fi'il mudhari' kok mabni? Ya, memang secara umum fi'il mudhari' itu mu'rab atau harokat akhirnya itu bisa berubah-ubah sesuai dengan faktor yang mempengaruhinya. Tapi ada juga loh fi'il mudhari' itu yang mabni, yang harokatnya itu tetap begitu terus ya. Dalam kondisi apa saja? Nah, ini kita akan baca. Langsung al-amsilah, contoh-contohnya. Nomor 1. La astami'anna an-nasihata. Ya. Fi'il mudhari'nya itu terletak pada kata astami'a. Astami'. Ya, kalau fi'il madhi kan istama'. Kalau fi'il mudhari' yastami'. Nah, berhubung ini astami' berarti bisa kita pastikan itu adalah bermakna saya, ana astami'. Tetapi di situ yang uniknya setelah astami' anna ada nunnya yang bertasdid. Sebelum kita analisis itu kita baca dulu ya, kemudian kita artikan lagi. La astami' anna an-nasihah. Itu maknanya la astami' anna, sungguh aku pasti akan mendengar an-nasihata, nasihat itu. Ya. Nah, la astami'anna, la-nya yang awal, la itu artinya adalah pasti. Kemudian nun bertasdid di akhirnya itu artinya adalah nun taukid. Ya, lam yang awal itu namanya lam taukid. Lam saja, bukan lam alif ya. Lam saja itu lam taukid. Nun yang bertasdid itu juga nun taukid. Nah, ada dua taukid atau penguat makna di situ. Makanya tadi saya terjemahnya sungguh aku pasti, ada sungguh dan pasti. Nah, la-nya itu pasti, nun yang bertasdid itu sungguh. Nah, fi'il mudhari'nya adalah yang astami'. Nah, kalau ada fi'il mudhari' kemudian bertemu atau dipertemukan dengan nun taukid, nun penguat ya, yang ada tasdidnya itu, maka tidak lagi menggunakan dhamma atau tidak mu'rab. Jadi bukan bacanya la astami'unna, bacanya bukan begitu, tapi la astami'anna. Oke, begitu ya. Nah, artinya adalah sungguh aku pasti akan mendengar an-nasihata, nasihat itu. Lah ini mabni. Mabninya apa? Ya dilihat saja bunyi akhirnya, akhir hurufnya. Mana akhir hurufnya? Huruf ain itu ya. Astami'u. Astami'u, huruf akhirnya kan ain. Nah, itu diharokati fathah. Jadinya adalah mabni fathah. Oke. Kita lanjut yang nomor 2, kita baca. La yadhhabanna al-ghilmanu. La yadhhabanna. Mana fi'il mudhari'nya? Iya, fi'il mudhari'nya adalah yadhhab. Yadhhab itu fi'il mudhari'nya. Diawali dengan lam taukid, kemudian diakhiri dengan nun taukid. Jadi ini ada dua taukid, dua penegas atau penguat makna. La yadhhabanna ya, benar-benar pasti sedang pergi. Gitu ya. Yadhhabu kan pergi, ada lam dan nun taukid, jadi benar-benar pasti sedang pergi. Siapa? Al-ghilmanu, bocah-bocah atau anak-anak laki-laki itu. Ya. Kata yadhhab itu fi'il mudhari', biasanya fi'il mudhari' itu kan diharakati dhamma ya, yadhhabu. Tapi karena ini disambungkan dengan nun taukid, jadinya ya yadhhaba. Bacanya la yadhhabanna. Itu ya. Oke, dari sini bisa difaham ya. Jadi mabninya berarti mabni fathah. Kita lanjut nomor 3. Kita baca ala tastarihan ya Sa'id. Ala tastarihan ya Sa'id. Mana fi'il mudhari'nya? Betul, tastarih. Nah, diakhiri dengan ya nun taukid tapi tidak bertasdid, namanya nun taukid khafifah. Kalau yang bertasdid namanya nun taukid tsaqilah. Apa bedanya? Tsaqilah itu artinya berat, berarti ada tasdidnya. Kalau khafifah itu artinya ringan, berarti tidak bertasdid atau sukun ya. Kita baca lagi. Ala tastarihan ya Sa'id. Kalau diartikan ala, tidakkah ya. Jadi la itu kan tidak, tapi a itu artinya adalah apakah, pertanyaan gitu ya.
Jadi dia seperti hal itu ya, apakah. Kalau disambung ala berarti tidakkah, ya. Atau apakah tidak, itu juga bisa, ya. Ala tastarihan ya Sa'id, apakah kamu benar-benar tidak mau istirahat ya Sa'id, wahai Sa'id, kamu benar-benar nggak mau istirahat ta, itu ya. Jadi aslinya tastarih, anta tastarih, tapi kemudian bertemu dengan nun taukid, berarti di mabni fathah, ya. Jadi ala tastarihan ya Sa'id, gitu ya. Kemudian jadi bukan dibaca ala tastarihun, ingat. Nah kalau ini kan sudah ada harokatnya, kita tinggal menandai saja. Tapi kalau teman-teman menemukan kata seperti ini dan tidak ada harokatnya, nah, maka bisa mengharokati. Itu ya intinya kita belajar nahwu itu begitu. Nomor 4 kita lanjut. Ala tarhaman hadal miskin. Ala tarhaman sama seperti tadi, ya. Ala sama seperti ala tastarihan. Mana fi'il mudhari'nya? Betul, tarham, ya. Tarham artinya yarham, mengasihi. Nah kalau diartikan ala tarhaman, tidak, atau apakah kamu benar-benar tidak kasihan hadal miskina, kepada orang miskin ini, ya. Nah, oke. Tarhaman itu diakhiri dengan nun taukid, ya. Kalau tidak ada nun taukidnya bagaimana? Ya tarhamu jadinya ala tarhamu, tapi berhubung ada nun taukidnya jadinya ala tarhaman, ya. Jadinya bukan mu'rab tapi mabni. Mabninya apa? Mabni fathah. Sampai di sini paham ya? Kita lanjut. Contoh yang nomor 5. At-talibatu yastami'na an-nasihata. At-talibatu, para pelajar perempuan itu, jamak ya berarti ya. Yastami'na, mereka sedang mendengar an-nasihata, nasihat, ya. Fokus pada fi'il mudhari'nya yaitu yastami'. Nah, kata yastami' kalau jamak, ya, jamak muannas yang ghaibah, ya, berarti orang ketiga perempuan tapi jamak, itu ditambahin nun, ya, ditambahin nun di akhirnya, ya. Nun jamak muannas. Nah, itu bagaimana? Maka huruf terakhir dari fi'il mudhari' itu yaitu ain, ya, yastami' itu di mabni sukun. Jadi bukan yastami'an atau yastami'un. Kalau yastami'an jadinya sama dong dengan yang diakhiri dengan nun taukid. Makanya biar tidak sama itu di sukun. Jadi at-talibatu yastami'na an-nasihata, ya. Jadi fi'il mudhari' yang diakhiri dengan nun jamak muannas itu mabninya adalah mabni sukun. Kita lihat lagi contoh nomor 6. An-nisa'u yadhhabna. An-nisa'u, para perempuan itu, yadhhabna sedang pergi, ya. Bukan dibaca yadhhaban tapi yadhhabna. Fi'il mudhari'nya dimabnikan sukun karena diakhiri dengan nun yang menunjukkan jamak, ya. Karena memang ini susunan mubtada dan khobar, susunan subjek dan predikat. Dalam bahasa Arab itu harus ada kesesuaian. Kalau subjeknya itu jamak perempuan, maka predikatnya juga harus sesuai, itu jamak dan perempuan, gitu ya syabab. Kita lanjutkan nomor 7. Ala tastarihna ya fatayat. Ini pertanyaan lagi, ya. Ala, ya. Tidakkah kalian mau beristirahat wahai anak-anak perempuan? Nah, ala tastarihna, ya. Jadi kata atau kata ganti yang menunjukkan apa itu perempuan banyak itu adalah nun jamak, namanya nun jamak muannas, ya. Nah itu kalau ketemu fi'il mudhari', ya, maka fi'il mudhari'nya itu jadinya adalah mabni sukun. Jadi ala tastarihna, bukan ala tastarihan. Ingat, mabni sukun. Terakhir nomor 8. Ala tarhamna hadzal miskin. Berarti ini untuk siapa? Ya, untuk jamak perempuan. Meskipun tidak ada kata yang menunjukkan ya fatayat atau ya nisa, tapi dari kata gantinya saja kita bisa tahu kalau itu adalah untuk jamak perempuan. Ala tarhamna hadzal miskin. Tidakkah kalian
kasihan wahai perempuan-perempuan itu, hadzal miskin, kepada orang miskin ini, gitu ya. Kita fokus pada fi'il mudhari'nya tarhamna. Nah, itu fi'il mudhari'nya adalah tarham, kemudian ketemu dengan nun jamak muannas, jadinya fi'il mudhari'nya diakhiri dengan sukun. Namanya adalah mabni sukun. Nah, oke, dari sini bisa difaham tentang fi'il mudhari' yang mabni. Kalau kita simpulkan, fi'il mudhari' itu kalau disambungkan dengan nun taukid, baik itu nun taukid yang ada tasdidnya atau saqilah, atau nun taukid yang tidak bertasdid, namanya nun taukid khafifah, maka dimabnikan fathah. Kalau fi'il mudhari'nya itu bertemu dengan nun jamak muannas, maka dimabnikan sukun. Nah, kalau selain ini, selain bertemu dengan nun taukid atau nun jamak muannas, maka statusnya adalah mu'rab alias berubah-ubah akhirnya. Oke, semoga bisa difaham. Ala kulli hal, syukran sudah nonton video kali ini, dan jangan lupa nonton video-video yang lainnya di Dars Arabi, kita belajar bahasa Arab sambil santai. Barakallahu fikum wa ilal liqa.